Dulu tuh bokap gue beranggapan keluarga Freddy Budiman ini dibenci masyarakat sampai tua, sampai akhir zaman tuh pasti dibenci. Sama bokap gue tuh ngerasa bersalah banget. Cuma kan kalau gue lihat sekarang tuh orang yang sama Freddy Budiman tuh mas besar bro. Dia nggak mau ditutup matanya, nggak mau dia. Beliau minta malah. Dia bilang kayak dia mau menghadapi dosa dia. Iya. Dia mau menghadapi dosa dia. Yang bikin gue sakit hati adalah ketika melihat oknum-oknum polisi justru dalam sistem ya. Dalam sistem yang harus memberantas tapi dia malah terjerat di kasus narkoba. Jadi bede ya. Jadi bede malah. Itu kan menggores hati gue. Yeah. Dan yang bikin gue sakit adalah dia nggak dieksekusi mati. Ya perbaiki sistem lapas, bikin orang takut masuk penjara. Udah sesimpel itu aja menurut gue. Sekarang jadi orang ada takut. efek jerahnya itu ya Pak? Iya, sekarang juga nyari narkoba emang susah. Welcome to Politics. Gue Puja. Dan gue Dino. Kita kedatangan siapa nih? Hari ini kita kedatangan salah satu orang yang bikin gak habis Fikri. Gak habis Fikri. Itu kan konten baru. Fikri ya? Itu kan baru mas, konten yang belum banyak yang tahu juga pasti. Jadi mungkin masyarakat Indonesia yang gak akan pernah lupa lah sama sosok almarhum Freddy Budiman. Indeed. Nah ini anaknya beliau yang kita sangat menunggu untuk storytellingnya nih. Jadi kita udah kedatangan langsung Fikri Budiman. Hai, halo Kak Dino, Kak Puja. Hai Fik. Sehat Pak Fikri ya? Alhamdulillah sehat. Bapak pernah pakai narkoba Pak? Pertanyaannya. Iya, nggak pernah, kebetulan nggak pernah. Saya dididik untuk tidak menggunakan narkoba. Gitu. Ini baru awal-awal, tahan, ya? boleh tahan nggak? Oke. Fik, nama lo tuh Fikri Fernanda ya sebenarnya? Nama gue tuh Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Itu nama gue di akte, tapi kebetulan akte kelahiran gue ada 7. FYI aja. Gue belum pernah 7 Pak? Gue belum pernah ngomong dimanapun tuh. Karena, kok 7? 7 karena bokap gue ya kita tahu Freddy Budiman ya. Istrinya 5 Pak. Kalau istri 5, setiap emak yang baru gue punya akte yang baru. Gue punya akte yang baru. Jadi kalau tanya nama lu? Apa? Nama lu siapa? Beda-beda Pak, beda-beda. Nama gue tuh sampai nama KTP gue sekarang. Aduh, tapi jangan takutnya ya pokoknya nama KTP gue sekarang tuh nama Dukcapil bisa datang di Dukcapil di sini nih. Tapi sah nama KTP gue sesuai akte, tapi akte yang salah. Nah di KTP itu nama gue tuh Muhammad Fikri Fernanda. Fikri pakai Q Pak. Pakai Q, bukan K? Bukan K. Nah gua kualifikasi sama nyokap kandung. Mah namaku tuh sebenarnya siapa? Disebutin Muhammad Fikri Fernanda Budiman sampai dia dibawa buku. Jadi kalau bayi baru lahir dikasih buku. Yes, Nih, exactly. ini nama kamu tuh Muhammad Fikri Fernanda Budiman gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitu ya. Kenapa gue baru klarifikasi? Karena kan gue terpisah sama nyokap. Oh, jadi gue terpisah dari lahir sampai gue baru ketemu lagi umur 17 tahun. Jadi di saat itu memang momentumnya bukan harmonis, bukan haru tapi emang klarifikasi. Mulai dari nama gue nih siapa. Gue pengen nanya, ini tanggal lahir gue bener gak? Gitu. Akte yang mana nih gitu ya? Serius gak sih? Serius, sumpah. Ini gue baru denger sih cerita ini sih. Akte kelahiran gue banyak. Jadi ya mungkin beberapa orang di podcast lain gue gak pernah menceritakan hal-hal yang kayak gitu. Ya paling abis ini Dukcapil datangin Ada lu Pak. yang punya 10 akte atau 7 akte juga mungkin lo langsung. Jadi gini, akte gue, bokap gue sama istri, jadi dulu diumpetin Pak ceritanya sama keluarga bokap gue. Buat apa? Keamanan ya? Keamanan? Karena enggak. Gue kan masih anak kecil. Sedangkan gue masih anak kecil, terus keluarga gue tuh nggak mau tahu kalau misalnya ibu kandung gue tuh nggak tahu di mana. Gue kan terpisah sama ibu kandung, dia nggak mau 17 tahun bos. Iya nggak mau mempengaruhi biologis gue lah. Gitu. Jadi dia bilang tuh, ini ibu kandung kamu, ini ibu kandung kamu gitu loh. Jadi setiap kayak nggak tahu ya gimana kok bisa, jangan tanya gue kalau bisanya kenapa. Tapi bokap gue tuh punya kakak, suami istri nih. Gue punya akte atas nama bapak ibu dia. Mereka berdua tuh orang tua gue. Oke, tapi lu nggak pernah ketemu? Iya ketemu, itu kakak. Kan kakak. Oh kakak, oke. Gue kan tinggal sama tante gue. Oke. Nah gue punya akte gue tante, om gue. Bawa di situ tertulis bahwa gue anaknya mereka. Nah sekomplikated itulah hidup gue. Aduh, awal-awal langsung complicated ya. Iya sekomplikated itu kebetulan. Gitu. Tapi lo kelahiran 97. 99. Oh ya 99 ya. Ini beneran di akta 99 ya? Bener. Anjir kalau abstrak banget lo ternyata. Kayak 33 deh bro. Enggak 99 kok saya. Saya merasa juga kayak saya 99. Gue percaya itu. Iya 99 deh kita akuin. Nah 99. karena kenapa semua akte 99 Pak. Oh iya. Kalau ada akte validasi ya. yang 96 mungkin gue kayak anjir apa nama gue 97 ternyata. Gitu, 99. 99 berarti umur lo sekarang 24. 24. Masih muda banget Masih ya. Masih muda tapi ya dahsyat sih. Kayak ya sekarang aktivitas lo ya selain lo mengkampanyekan jangan narkoba pasti kan.
Enggak juga? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Lu lagi ngapain aja nih? Ya sibuk ngapain aja? Sekarang lagi bangun apa? Sekarang lagi bergeraknya di media entertain pasti. Gue punya media politik namanya komisi.co. Bikin politik jadi asik. Ya tagline-nya bikin politik jadi asik. Terus juga gue lagi sekarang baru mau launching media baru namanya Nightnesia. Itu media nightlife. Tapi ya nightlife komedi lah gitu. Dengan tagline-nya malam party pagi agency. Malam party pagi agency. Terus kesibukan lainnya gue punya konten. Gue punya YouTube gue juga. YouTube yang nggak berjalan banget, teman setiap minggu upload satu video. Ada lah ya. Tapi selalu di media ya bro ya? Selalu ya di media. Gue lulus kuliah pun dulu langsung kerja di TV tuh gue. Boleh diceritain sedikit gak sih perjalanan lo membuat komisi.co nih sampai sebesar sekarang? Boleh. Ya? Udah berapa tahun sih? 1 tahun setengah lah. Setahun setengah ya? OTW 2 tahun. Awalnya karena keresahan dari 4 orang sih sebenarnya karena merasa kok politik susah banget di basi gitu ya. Lebih ke berat sih Pak, lebih ke berat kayak anak-anak muda tuh malas banget dengerin cerita politik karena susah dimengerti. Akhirnya kita sesimpel itu sih, akhirnya kita buat aja media politik tapi yang gampang dicerna sama anak muda. That's why kenapa konten-konten komisi itu narasumber sebesar apapun kita pertanyaan yang mudah untuk dimengerti. Yes. Gitu sih yang mudah buat diterima. Mulai dari situ terus alhamdulillah kita bisa berjalan dengan ada support dari beberapa pihak ya muncullah komisi kayak sekarang gitu. Wah. Yang pasti bukan uang narkoba itu. Uang narkoba ya? Itu uang halal bos. Halal. Iya. Bukan uang narkoba. Tapi lo juga sambil aktif jadi content creator juga gak sih di TikTok lo ya? TikTok enggak, hanya nge-reply aja. Reply karena kan netizen TikTok kadang suka kurang ajar gitu, suka nanya-nanya hal yang gak masuk akal gitu loh, pertanyaan-pertanyaan. Indonesia bos. Pertanyaan-pertanyaan yang Bang, bokap lu masih hidup ya? Kayak konspirasi. Konspirasi. Nih bacanya risih nih, akhirnya gue jawab-jawabin. Tapi berarti masih enggak. Nah ini enggak. Karena kan beberapa pekan lalu, beberapa hari lalu kan rame nih kan. Ya apa ramenya apa? Ya ini masih ada bandar narkoba Freddy. Oh iya, gue pernah denger tuh. Iya, apakah ini konspirasi ternyata bokap masih sehat-sehat saja atau ternyata beda Freddy nih Pak? Jadi pasti lu bakal ditanya banyak orang nanya. Sebenarnya banyak yang nanya, beberapa orang juga ngechat gue langsung, nih bokap lu bukan sih gitu kan, kayak iya kan kayaknya enggak dong bro gitu. Ya gue pernah setelah bokap gue meninggal tuh banyak banget yang munculin konspirasi gitu. Ya Michael Jackson aja bisa hidup bro, apalagi kayak bokap gue gini. Terus ya kalau gue jawaban gue simple kan, ya nurunin bokap gue ke liang lahat kan gue yang ngazanin juga. Tapi memang sih kondisinya gue tidak melihat muka bokap gue waktu itu karena setelah bokap gue dieksekusi, gue menerima bentuknya udah di kayak kafan, udah dimakamkan gitu ya. Udah tinggal dimakamin. Nggak gue cek tuh dalam-dalamnya ya. Jadi konspirasinya kalau gue sih nggak percaya. Tapi memang ada kemungkinan gitu. Kan ada kayaknya bener deh. Iya, tapi jangan. Cuma kan jadi aneh ya. Sekarang ada bandar yang muncul dengan label Pablo Escobar yang terbaru nih Indonesia dengan track record yang dahsyat. Namanya Freddy juga gitu. Tapi kan memang akhirnya netizen tuh bertanya-tanya. Gila ya, setiap kali ada konten yang tentang Freddy Pratama itu semuanya munculin 3 nama. Ya pasti statement mereka kenapa sih namanya Freddy ini meresahkan. Nah, kita jabarin ya. Satu ada Freddy Pratama, Freddy Budiman. Yang satu ya Ferdy Sambo. Iya ya kan? Semuanya bermasalah. Iya bermasalah semua gitu, tapi dengan kosakata Freddy gitu aja terus gitulah. Wah. Gokil loh, dari anak bandar sekarang survive di media ya. Lagi di media sih sekarang. Itu ya sekarang apapun dikerjain, tapi gue jujur gue belum nemuin titik nyaman gue aja sih. Gue gak tahu harus berkarir yang sampai tua tuh apa sih yang harus gue berkarir. Gue pengen nyoba banyak hal, gue stand up gue pengen. Apapun lah gue pengen nyobain banyak hal aja. Palu gada lah tadi. Ya nyanyi sih gue mungkin enggak sih. Karena kayaknya udah ketara jelek lah. Soalnya. Tapi ada gak sih Pak kayak sebuah prinsip hidup bokap tuh yang lu rindu gitu, misalkan kalau boleh waktu diulang gitu kan. Gue pengen deh minta waktu 10 menit gitu kan, karena gue kangen banget nih sama hal yang sosok ayahanda gitu. Apa sih prinsip itu yang mungkin lu kangenin gitu Pak? Prinsip ya, sebenarnya kalau prinsip semuanya kangen. Karena dia tipikal bapak yang mendengarkan anak-anaknya dan tidak pernah melarang anak-anaknya. Jadi gue tuh dibebasin, kamu mau apa gitu, mau supportive berkarir di mana terserah. Cuman kalau yang bikin gue kangen sih ya mungkin gue kangen iya, tapi kalau misalnya gue ada kesempatan itu, gue lebih ke ngomong sih mungkin ya, karena mungkin kayak contoh gue yang pengen gue omongin pertama adalah dulu tuh bokap gue beranggapan keluarga Freddy Budiman ini dibenci masyarakat sampai tua, sampai akhir zaman tuh pasti dibenci. Sama bokap gue tuh ngerasa bersalah banget. Cuma kan kalau gue lihat sekarang tuh
horor yang sama Freddy Budiman tuh mas besar bro. Banyak banget. Gue hampir nggak pernah nerima head comment banget tentang bokap gue gitu. Tentang bokap gue ya. Karena bokap gue kan berani bertanggung jawab. Yes. Dia tobat, bla bla bla. Jadi banyak yang terinspiratif lah dari cerita hidupnya gitu. Jadi gue pengen ngomong itu kayak akhirnya nggak semua masyarakat benci loh sama papa. Itu sih yang pengen gue omongin. Gue salah satunya, menurut gue rakyat Indonesia gak akan pernah lupa. Gue ingat banget bro waktu eksekusi itu bokap lo almarhum meninggal dengan tersenyum, jasadnya enteng banget, ditanyain sama sipil polisi gitu-gitu ya. Jadi kayaknya masyarakat juga tahu kok akhirnya juga nanti Tuhan yang akan membuka faktanya. Gitu. Betul. Ya gue sih nggak begitu percaya kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi memang masyarakat yang membentuk cerita itu kayak dibilang wangi lah apa memang gue nggak mencium wangi memang pada saat itu, cuman kan ya masyarakat yang cerita. Tapi gue ngerasa satu badai waktu itu memang gitu cerita masyarakat. Pas bokap gue diskusi tiba-tiba badai di Cilacap itu gue ngerasain tuh karena. Tapi lo ada di situ kan? Gue ada di situ. Gue tuh umur berapa? 17 ya? 17 tahun. Oh, benar 17 tahun. Okay. Karena gue awal tahun tuh. Umur 17 tahun, terus gue juga memang hidup bolak-balik penjara bro. Dari umur 14 tahun tuh, 15 tahun tuh gue udah nyetir dari BSD ke Salemba. Nyetir mobil sendiri, masuk ke dalam penjara, ngasih makan bokap, terus teman-teman dia, gitulah. Jadi bokap tuh 2016 umur 39 bukan sih? 39 betul. Dia masih 77 tuh, masih muda banget. Tenaganya juga masih anak-anak muda banget sebenarnya. Hatam 7 kali bro. Waktu sebelum Hamin 2 hari ya. Terus gue sempat lihat dari berita juga kayak bokap lo diminta untuk nggak pakai penutup mata, terus masih bisa mengucap la ilaha illallah gitu. Kita kan nggak akan pernah tahu din kita umurnya sampai kapan. Itu bukan bokap gue yang diminta ya, tapi bokap gue yang menawarkan diri. Jadi gue nggak mau ditutup. Nah itu jiwa mafia itu luar biasa sih buat gue kayak wah. Dia gak ada takut bro, di hari terakhir tuh dia gak ada takut, dia bercandain gue udah nangis kejer lah, udah gak usah gue tutupin, emang gue tuh 3 hari 4 hari tuh. Pastilah pak. Setiap detik air mata gue keluar. Bokap gue tuh enggak, bokap gue tuh kayak ngapain nangis, ini papa setelah papa dieksekusi, papa bisa jalan-jalan, papa bisa jadi bebas di sini, papa stres kan, otak gue gak masuk bro sampai saat itu bro. Malah dia bilang gini, papa tuh pengen ke Amerika loh. Kayak Dede, gitu panggilan gue Dede. Gue pernah ke Amerika dulu karena student exchange. Buat nenangin lo gitu ya. Iya, papa malah pengen cita-cita papa tuh pengen ke Amerika gitu. Makanya Dede juga sedih karena selain papa pasti happy. Nah kayak gitu-gitu tuh. Dia dia masih puasa, terus dia nggak mau ditutup matanya, nggak mau dia. Beliau minta malah. Dia bilang kayak dia mau menghadapi dosa dia. Iya. Dia mau menghadapi dosa dia. Sedih pak, bu. Jadi sedih nih. Tapi jadi pengingat buat kita yang suka anggap remeh. Kapan kita nggak tahu akhir hidup kita gitu. Paling kita lihat orang mungkin baik justru malah nyatanya. Ya kalau misalnya gue bisa ngasih satu pertanyaan ke kalian ya, coba gue mulai. Apa rasa kalian ketika kalian tahu orang yang kalian sayang tuh bakal pergi besok, atau mungkin 1 jam kemudian, nih orang udah nggak ada seumur hidup. Oh itu rasanya nggak akan bisa dijelasin bro. Sedih sih paling pasti pak. Wah sedih pun nggak bisa menggambarkan, karena itu semua campur aduk. Gue ngeliat lu nih, tapi gue tahu 2 menit lagi mungkin lu meninggal tuh seumur hidup bro. Nah itu yang perasaan itu yang gue kayak sampai sekarang tuh gak pernah hilang. Rasa anehnya itu tuh kayak kalau kita putus sama pacar, kita kan tahu ya misalnya ya udahlah gitu. Cuma kalau ini nggak akan pisah-pisah yang darah bro, susah bro. Itu ya kalau bisa ditanya tuh hal yang nggak pernah hilang di diri gue sih itu sih perasaan itu. Tapi itu jadi bikin gue kuat aja sih sekarang. Lo tahu kalau bokap lo dulu almarhum pengedar tuh udah sejak umur berapa sih? Apa lu lihat di TV, apa omongan masyarakat, apa pas udah ditangkep gitu kan? Berarti 2012 pertama kali. 2012. Wah itu juga momennya agak kurang ajar juga momennya. Mungkin Tuhan tuh ngasih 13 tahun berarti lu ya? Iya sekitar 13 tahun. Kayak gue ngerasa Tuhan tuh ngasih sesuatu tuh lu gak pernah tahu kapan. Gue lagi makan keluarga bro. Lagi makan, gue lupa tapi momennya antara tahun baru, Idul Fitri atau Idul Adha. Lagi ngumpul keluarga lah gitu ya. Jadi setiap ada 3 kegiatan itu gue pasti pulang ke Surabaya, mudik gitu ya buat sekeluarga gitu lah kumpul-kumpul di rumah nenek. Gue makan keluarga di restoran Chinese food. Di restoran Chinese food di Surabaya terus ada ini pak, ada meja round table yang bisa didorong-dorong gitu. Atasnya TV pak, atasnya TV. Gue lagi makan, makanan baru datang baru makan berita tuh, news anchor-nya cerita kan itu berita terkini narkoba Freddy Budiman. Di situ keluarga tuh nggak familiar dengan nama Freddy Budiman karena panggilan tuh gue Papa Budi, Om Budi, Budi.
panggilannya. Jadi nggak ke notice langsung ya? Freddy Budiman tuh, gue tahu nama bokap gue Freddy Budiman, tapi Freddy Budiman kayaknya bukan. Gue masih kayaknya bukan. Gak bokap mungkin ya. Tetap lanjut makan deh gitu ya. Sampai akhirnya gue liat gue drop tuh. Nah di situ di momen itu tuh yang tahu bokap gue bandar tuh cuman generasi bokap gue, kakaknya, adiknya, om gue lah, sama nenek gue, emaknya dia. Itu hanya dia lah, mereka lah yang tahu kalau misalnya bokap gue tuh ada seorang bandar yang berhubungan dengan masalah hukum. Anak-anaknya nggak ada yang tahu. Jadi pas gue lihat, gue perhatiin, wah keluarga tuh ini kayak lu tuh kayak tante gue ngedistract gue, Pak. Udah makan. Makan. Nah, gue fokus ke TV. Gue lihat muncul muka bokap gue. Wah, drop gue. Pertama drop, yang kedua piring gue penuh tuh. Tetap ya pondasi. Terus gue langsung ke toilet, nangis gue. Belum nangis. Tapi itu berat banget loh Pak, 13 tahun Pak. 13 tahun gue kaget. Anjing bandar masuk TV. Dulu tuh masuk TV tuh hal yang kayak iyalah. Sekarang viral ada brownies Pak, langsung masuk TV. Kalau dulu nggak ada Pak momentum itu. Kalau dulu lu kaget masuk TV tuh kayak wah anjir ada apaan nih masuk TV gitu. Apa nih kriminal kah gitu, apalagi prestasi kriminal bos. Iya. Kaget dong. Masuk kamar mandi, cuci muka, wah merah pala pusing. Pulang tuh udah kita pulang aja, tante gue ngomong gitu, dibungkus akhirnya makanan Pak. Nyampe rumah gue gak makan, gue langsung naik ke kamar. Nah, kamar gue di atas, lantai 2, kunci pintu. Buka laptop gue, iPad. Gue langsung searching Pak di situ. Siapa Freddy Budiman? Jadi gue tahu bokap gue tuh gak dari keluarga tapi dari internet. Baru gue cari semua Freddy Budiman tuh siapa. Dari hashtag gue cari. Ya dari portal berita baru tau Freddy Budiman tuh seorang bandar, rata jerat hukum bla 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 bla. Umur 13 tahun emang lu buka detik.com kan enggak kan? Enggak, pasti ya lu baca gitu. Iya gara-gara itu tuh gue akhirnya buka semua portal berita. Gue tau bokap gue seorang bandar dari berita. Lo berapa bersaudara sih? Hah, bokap gue 5. Kompleks lagi nih. Bokap gue 5, setiap istri pertama sampai keempat 1. Betul tunggal ya? Tunggal dari semuanya tunggal. Istri yang terakhir doang yang belum punya anak. Karena menikahnya dalam penjara. Nikah dalam penjara terus dia dimuslimin sama bokap gue. Jadi nikah dalam penjara dan belum punya anak. Berarti lo dari ini 4 bersaudara sih. deket sama siapa? Gak ada lagi, maksudnya apa nih sama siapa? Kayak saudara. Kalau saudara sih deket mungkin sama yang cowok kali ya, yang anak ketiga. Tapi semuanya sama sih, sama rata. Komunikasi aja gitu, sekedar batas komunikasi. Cuman yang kalau yang di Bangka kan gue sempat tinggal bareng. Sempet lama gue dari kelas 4 tahun 5 tahun lah. Jadi gue nganggep dia adik gue banget gitu. Oke. Berarti sebelum bokap ini lo lo tinggal sama nenek gak sih? Sama tante lo ya? Sama tante gue tinggal tuh dari, jadi gue sekolah sama tante. Kecuali di Bangka itu aja. Gue pun pindah-pindah hidup gue. Jadi gue lahir di Bandung, umur 2 bulan, ini cerita dari nyokap ya. Gue dari Bandung, terus katanya pas lagi abis bokap gue sholat zuhur, kita lagi tidur bertiga, tiba-tiba bokap gue digerebek, dibawa paksa. Tapi gak tahu tuh dibawa paksa sama polisi kah, rekan bandar kah, atau kompetitor. Bokap gue dibawa paksa, hilang bokap gue selama sekitar 2 mingguan. Ngabarin lagi. Kan nyokap gue tuh ada adegan dramatis Pak, katanya Pak, ngejar-ngejar mobil yang kayak di sinetron. Katanya nyokap gue gitu, wih mama tuh sampai ngejar-ngejar papa, teriak-teriak nangis gitu. Nah gue masih sama nyokap. 2 minggu bokap gue ngekontak nyokap gue, terus dia bilang mau ketemu gue. Nah dia akhirnya disuruh anak buah dia jemput gue tuh dari Bandung ke Surabaya. Dari situ gue gak kenal nyokap gue. Dari umur 2 bulan itu, pisah lah sama nyokap. Ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Bangka Belitung baru ke Jakarta lagi kelas 5 SD sampai sekarang. Wow, sedih juga sih. Lo tough banget sih. Agak sulit memang menceritakannya karena gue mencoba mengingat-ingat momen-momen kecil gue tuh. Cuman memang lumayan complicated yang gue rasa tuh kayak gitu. Tapi itu yang membuat lu jadi interest sama politik gitu gak sih? Karena kan lu bikin media yang interest dan politik, dan bagaimanapun kan ini ada kaitannya gak sih antara politik, hukum dan apa yang ayahanda gitu kan lakukan gitu. Itu yang membuat lu jadi ke-trigger, gue harus speak up nih, gue harus ngomong nih. Atau speak up berarti ya konteksnya. Kalau speak up sih gue karena waktu itu gue kan kerja di TV. Abis itu di salah satu media di TV, gue resign abis itu. Terus gue tiba-tiba ada salah satu ustadz tuh viral videonya tentang bokap gue, menceritakan tentang bokap gue. Komentar-komentarnya banyak yang nggak sesuai dengan cerita. Di situ yang paling gue notice tadi dia bilang, iya Freddy Budiman itu dulu seorang copet. Dia ngomong gitu, copet di Surabaya, bla bla bla. Terus gue iseng waktu itu Pak, gue jawab di TikTok dulu. Lu tangkepin nih. Gue tangkepin lah, kalau enggak gini. Oh rame.
Udah dari situ tuh rame, terus banyak pertanyaan ini, netizen kan banyak yang kepo ya, jadi gue jawab sampai akhirnya gue muncul ke Gurita Agatha tuh dulu channel YouTube Gurita Agatha, gue menceritakan full semuanya 1 jaman gue ceritain full, barulah semua orang akhirnya mungkin banyak yang akhirnya kenal gue, terus akhirnya banyak yang tahu tentang gue gitu, udah di saat itu sih. Tapi kalau bicara politik sih mungkin karena dunia kampus kali ya, karena kan dulu aktif juga di kampus gitu. Jadi kebentuk sendiri ya. Lumayan dulu sempat jadi ketua himpunan di jurusan gue, jadi mungkin salah satu itu jadi salah satu faktor gue interest di politik sih sebenarnya gitu. Gue jadi penasaran sih, maksudnya kan bagaimanapun kan ya kita tahu lah cerita ayahanda dan pasti kan faktor keluarga dan khususnya nyokap ya itu kan penting banget gitu, karena kalau enggak ya lu 13 tahun pak, tahu gini gimana ya, maksudnya peran nyokap lu tuh gimana pak akhirnya bikin lu jadi tough seperti hari ini, atau emang lu sendiri aja gitu kan, dah gua akan jadi Fikri Budiman yang dewasa dengan sendirinya atau gimana tuh pak? Nah gue tuh dibentuk dari keluarga yang keras pak, jadi keluarga gue tuh keras banget. Gue tuh tipikal keluarga yang gak punya grup WhatsApp, deh itu aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang sehat gak ada dong, tuh. sehat dong. Gak ada tuh nama grup keluarga tuh gak ada. Jadi keluarga gue tuh tidak seharmonis itu, memang seindividualis itu. Tante gue, anak-anaknya itu, jadi seindividualis itu. Nah jadi gue memang dibentuk dari dulu tuh hidup sendiri. Hidup yang ya lu mandiri aja bro gitu. Jadi gue gak mendramatisir sesuatu hal tuh, gue gak suka drama. Jadi kayak gue punya problem di sekolah, gue selesain tuh. Nggak mau yang ngelibatin orang tua curhat itu enggak. Sampai ya, tapi gue jujur gue di saat itu gue merasa diri gue, karena mungkin dari kecil ya, dari SD dididik kayak gitu sampai sekarang, jadi ya merasa diri gue sendiri. Sempat gue ngerasa kesepian, makanya karena gue nggak ada sosok ibu, gue lari ke pacar tuh waktu itu. Pacaran gitu, deket sama cewek gitu. Tapi karena gue anaknya anak bokap banget, tapi kan sama bokap gue juga gue nggak seintens itu. Gue baru dekat tuh ya dari 2012 sampai dia dieksekusi, baru dekat lagi. Jadi dari yang gue kelas 1 sampai kelas 4 SD sama tante, sama bokap tuh. Bokap dari kelas 5 sampai gue kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA, gue ketemu bokap gue tuh cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali, atau sisanya by call aja, teleponan apa dan lain-lain. Nggak pernah yang ketemu tinggal bareng. Sampai akhirnya 2012 itu gue tahu dia bandar. Jadi itu terbentuk ya karena ya proses tadi ya. Iya. Makanya nyokap pun ya juga ya udah sekedarnya gitu ya. Karena dulu yang keinginan untuk ketemu nyokap pun gue akhirnya waktu itu. Minta ke bokap lo? Di penjara, di lapas tuh waktu itu. Gue inget banget di lapas BNN Cawang. Gue lagi ulang tahun ke 17. Bokap gue nanya mau apa, kadonya mau apa. Biasa tuh dia ngasih barang-barang gitu loh, kayak hadiah apa. Ya barang elektronik mungkin ya, iPad atau apa gitu-gitu loh dia. Cuman di saat itu tuh gue mikir nggak tahu kenapa gue kayak aku pengen ketemu mama gitu, karena gue ngerasa udah cukup kali umurnya, udah 17 tahun nih, aku udah 17 tahun aku pengen ketemu mama. Dia nggak pakai basa-basi bro, dia langsung manggil tamping itu kayak napi-napi yang udah yang kerja dipanggil, minta pulpen sama kertas, terus dia diem. Dia nulisin semuanya pak, silsilah keluarga pertama. Yang gue masih nggak expect adalah dia hafal nomor telepon nyokap gue. Wow. Dia hafal nomor telepon nyokap gue, kita belum silsilah nomor pacar kita atau nomor keluarga kita ya. Sorry sih gue nggak hafal sih bro. Sorry banget. Dia silsilah, nomor telepon, alamat rumah, 2 alamat malah, alamat nenek gue, alamat rumah bokap gue dulu. Jadi emang satu kompleks tapi beda rumah gitu. Yaudah akhirnya besokannya gue langsung ke sono, langsung ke Bandung. Ternyata nyokap gue orang Bandung. Gue ke Bandung sama tante gue, sama om gue, deg-degan pak, lo pernah nonton Termehek-mehek gak sih? Iya. Kayak gitu pak rasanya pak, kayak cing mau ketemu nyokap gue, apa yang kayak reality show ya, show pak dari Jakarta, gue bengong pak di mobil Jakarta Bandung, belum ada MBZ tuh pak, ya, jadi masih jauh banget perasaan. Iya, mana Bandungnya ujung pak, daerah-daerah Cibaduyut. Aduh gue deg-degan, gue takut kayak satu, yang gue takut apa, nyokap gue udah meninggal pak. Yang gue takut di satu, kalau sampai sana nyokap gue meninggal gimana? Yang kedua, kalau pas gue datang nyokap gue nolak gue gimana? Jadi banyak pertanyaan tuh. Lo overthinking jadi pak, salah perjalanan ya. Parah. Nyampe sana tuh, terus udah nyampe kompleknya tuh, kita telepon nomor ini. Tek yang kakak cewek, tapi bukan gue yang nelfon tante gue. Iya nih kita dari keluarga ini, kita mau nemuin Fikri sama ibunya. Hah, gue denger tuh suara kayak kaget gitu, kayak panik. Ternyata momennya pas pak, lagi kumpul keluarga nyokap gue. Terus ya udah, abis itu dijemput ke depan komplek. Ada seorang cewek tuh, cewek yang jemput gue depan komplek, dia naik motor, terus dia kayak lihat, ayo langsung aja ke sini.
masih mikir apa ini nyokap gue nih. Gitu kan. Terus masuk itu ke dalam gang sampai akhirnya masuk rumah. Nyampe rumah Pak, bener lagi kumpul keluarga Pak. Semua lagi makan bareng gitu-gitu. Gue datang deg-degan kan, aduh kalau sampai diusir gimana nih, ya Allah gue takut banget tuh atau enggak kabar-kabar yang kayak tadi tuh. Nyampe masuk rumah, ada sekitar 5 perempuan yang meluk gue. Dan gue nggak tahu yang mana ibu gue. Makin bingung dong. Gue nggak tahu yang mana itu ibu gue, tapi itu 5 orang meluk gue sambil nangis semua Pak. Dia meluk gue semua, gue yang mana ibu gue? Gue lihat ini terlalu tua nih nenek gue. Gue nebak Pak, ini muda banget nih tante gue nih pasti atau siapa. Ini bisa jadi 2 orang ini. Dan ternyata sih gak ada nyokap gue Pak. Nyokap gue di Jakarta. Nyokap gue di Jakarta Pak, dicondet di situ. Nyokap gue dicondet. Gue udah capek-capek overthinking. Pas gue nanya gini, maaf, mama yang mana? Mama kamu di Jakarta. Balik lagi. Gue bilang, kenapa gak bilang di telepon dong? Ngapain harus... Aduh. Boleh gak dibikin film ini? Nanti gue bakal present. Tapi ada kepikiran loh buat ada. akhirnya ada dong menjadikan ini film gitu. Gila, Pasti seru ada. banget. Ya itu makanya gue di situ gue nggak tahu nyokap gue, tapi di situ pertama kali gue dengar suara nyokap gue lewat telepon. Okay. Nangis tapi gue tetap nangis. Jadi jawaban masih ada enggak? Masih ada gitu Masih ya. ada. Terus dia itu diceritain ya mama kamu dicondet sama suaminya, udah punya 2 anak gitu. Yaudah ditelepon nyokap gue wah itu ya sedih sih situ dibilang hah ini anakku, ini Fikri Budiman, Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Oh ini nama asli. Oh ini Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Serius ini anakku, nangis gue situ. Udah ya ngobrol-ngobrol. Besokannya gue balik ke BSD, nyokap gue nyamperin ke rumah, baru ketemu gitu. Pas ketemu malah gak nangis gue. Nangisnya udah habis pas di telepon itu. Sama udah capek juga Pak, mungkin bolak-balik ya Pak. Betul agak capek sih Bang. Ya udah ketemu, akhirnya jadi mengklarifikasi dulu. Gue nanya-nanya dulu papa gimana gini. Oh akhirnya ya cerita-cerita yang gue ceritakan itu dari nyokap gue gitu. Nah ini ya bagaimanapun kan sekarang kita tahu lah yang terjadi di ayah Anda kan ini kan ya bagaimanapun ada faktor politiknya, hukumnya dan sekarang kan mau menuju tahun politik. Harapan lu sebagai Fikri Budiman gitu kan, anak Freddy Budiman melihat tahun politik ini apa sih isu yang pengen lu coba highlight apakah yuk anak muda jangan pakai narkoba atau apa nih yang lu harapkan gitu? Ya pasti gue berharap sama pemerintah sih bro. Gue berharap sama semua presiden siapapun yang terpilih nanti harus concern dengan narkoba gitu. Karena statement gue adalah narkoba itu tidak akan pernah hilang di Indonesia. Betul. Sampai kapanpun narkoba tetap akan ada. Tapi kan masalahnya kita bisa mengorganisir atau enggak. Nah kalau gue ngerasa pemerintah tuh nggak bisa mengorganisir masalah narkoba ini gitu loh. Perdebatan muncul kan banyak tuh antara legalisasi ganja dan tidak bla bla bla. Cuman ya sekarang posisinya agak sulit. Dikategorikan seperti apa sih narkoba tuh ketika dia harus menerima hukuman eksekusi mati. Oke kalau tarafnya bokap gue sampai sekarang gue nggak pernah bilang bokap gue tuh nggak salah. Gue menerima apapun yang terjadi sama bokap gue karena gue tahu bokap gue salah. Jadi gue nggak pernah membenarkan apa yang dia perbuat karena gue tahu dia salah. Cuma kan sekarang kan nggak fair. Gini sekarang nggak fair. Kita nggak. Yang bikin gue sakit hati adalah ketika melihat oknum-oknum polisi justru dalam sistem ya. Dalam sistem yang harus memberantas tapi dia malah terjerat di kasus narkoba. Jadi BD ya. Jadi BD malah. Itu kan menggores hati gue. Dan yang bikin gue sakit adalah dia nggak dieksekusi mati. Dan jadi standar ganda nggak sih Pak? Nah itu maksud gue kan jadi kayak itu problematik gitu loh. Mau sampai kapan? Sama kayak korupsi gue bilang. Korupsi ini udah extraordinary crime loh. Maksudnya secara di banyak negara itu menerapkan hal itu. Indonesia pun sebenarnya sama loh di undang-undang. Tapi nggak ada yang dieksekusi mati. Harus seberapa banyak dana korupsinya baru bisa dieksekusi mati gitu. Nah kalau gue beranggapan pemerintah udah nggak bisa lagi menahan arus derasnya narkoba, tapi ada satu sistem yang bisa diubah menurut gue, sistem penjara. Karena menurut gue sampai saat ini nggak ada orang yang takut masuk penjara. Karena apa? Mereka merasa hukum bisa dibeli. Itu adalah statement yang sudah melekat di seluruh lapisan masyarakat bahwa hukum itu bisa dibeli. Dengan cara apapun itu bisa dibeli. Jadi orang nggak takut masuk penjara. Dia tahu, oke, gue masuk penjara. Gue bisa keluar di sekitar segini. Udah punya tuh planning-planningnya. Orang nggak ada orang yang takut masuk penjara Pak. Even itu Nusa Kambangan sekalipun gitu. Menurut gue sih perbaiki sistemnya. Sama kayak korupsi kita tahu lah lapas-lapas yang bagus kan. Yang ya itu real ada Pak, real ada itu ya. Maksudnya tuh ada jelas lapas-lapas. Ya nggak usah basa-basi, bokap gue juga dapat lapas yang bagus kok. Itu aja kan ada banyak beritanya kalau banyak katanya bokap gue ada akuariumnya Pak di lapas. Tapi gue nggak pernah tahu tuh, gue nggak pernah masuk. Cuman ya perbaiki sistem lapas, bikin orang takut masuk penjara.
udah sesimpel itu aja menurut gue. Sekarang jadi orang ada gak takut. efek jerahnya itu ya Pak? Iya, sekarang juga nyari narkoba emang susah. Lu sekarang jam 10, jam 11 lu minta gue datang juga bisa gue dapetin gitu. Ada kenalan. Memang kalau Spill dikit dong. kalau relasi memang masih ada gitu ya. Iya. Jadi emang ini ya nggak mungkin bisa dihilangin, tapi emang sistemnya harus diperbaiki ya Pak. Sistemnya masih Soalnya diperbaiki. justru kalau masuk penjara keluar malah makin pinter ya Pak. Masih nambah network, nambah Iya. ilmu, Kata beberapa orang, Bahkan orang. ayahnya nambah istri kalau nggak salah ya Pak. Iya, enggak lah. Bisa nambah istri juga. Enggak, memang. Tapi memang pacaran dalam lapas katanya bokapnya. Kata beberapa orang dalam penjara katanya ada narkoba katanya. Iya, Kan enggak. Oke, yang lucu gini, katanya bokap gua kisah legendnya adalah dia tuh bikin pabrik ekstasi di dalam lapas. Wow. Kan pertanyaannya kok bisa? Yes. Udah Di penjara bos. Oke, ini masalahnya. Freddy Budiman. Sadar. Ada yang kayak gitu, cuma nggak terekspos aja. Iya. Jadi Berarti perbaiki. yang lo harapkan di 2024 atau tahun politik, ya tadi yang ngomongin isu mungkin nggak akan ada habisnya, cuma sistem ya Pak. Iya, Itu yang lo harapkan berarti ya. Enforcement-nya juga Iya. makin dikuatkan ya. SDM di dalam lapas tuh udah jangan dibentuk lo mata duitan juga karena gue nggak mau nutupin ya, cuman dulu bokap gue banyak banget yang datang bos pengen mancing nih bos anak saya ulang tahun nih bos ini bos ini ya, karena mereka melihat sosok kayak bokap gue tuh sumbang mereka, Iya. sumber keuangan mereka, jadi lapas tuh harus diperbaiki, itu aja sih menurut gue ya. Menarik banget insight dari Pak Fikri nih. Tapi lu nggak pernah menyesali hidup lu sebagai anaknya Pak Freddy Budiman ya? Apa yang mau gue sesali gitu, kecuali setelah jadi anak Freddy Budiman gue dihujat mungkin ya. Kalau sekarang kan gue nggak ada merasa apapun gitu ya. Toh juga jadi sumber rezeki gue juga sekarang. Iya. Kayak bokap gue memang nggak naruh warisan ke gue, cuman pada akhirnya karena bokap gue bisa ada di posisi ini aja. Mungkin kalau nggak gue bukan anak Freddy Budiman gue nggak ketemu lu Pak. Benar. Nggak mungkin ada di podcast ini juga gitu kan sebenarnya. Jadi gue tetap bersyukur lah apapun itu. Kan kalau kecuali bokap gue pembunuh ya, kayak nggak berani kan ngomong gitu. Nah, boleh sebut nggak apa-apa kok. Nanti tinggal tim editing yang menyelesaikan itu. Gue nggak mau ngerepotin editor lah. Oke, ya menarik banget ya. Mungkin gue pengen juga sih dengar, kan kita menganggap wah narkoba tuh masalah utama anak muda ya kan. Dan kita selalu menganggap semua orang yang terlibat di narkoba, termasuk keluarga-keluarganya tuh hal yang harus dijauhin gitu. Tapi ternyata dengan adanya ayahanda dan lu tuh ngebuat kita jadi nggak berpikir seperti itu. Kalau misalkan lu mau ngasih beberapa pesan gitu buat anak muda gitu kan, khususnya generasi kita lah gitu. Boleh tuh Pak Fikri, gimana nih untuk kita ya nggak narkoba tapi tetap bisa produktif. Pesan lo apa buat anak muda? Ya sebenarnya narkoba itu kan pelarian gitu, menurut gue kan bentuk hiburan sebenarnya. Sesimpel itu sih sebenarnya, orang pakai narkoba tuh hanya butuh hiburan. Dan ya kalau kita lihat kan hiburan banyak ya. Lu masih bisa melakukan hal-hal yang legal gitu ya, yang tidak melanggar hukum kan banyak. Even itu clubbing pun itu legal, masih legal aja. Yang penting kan nggak tarafnya nggak underage juga nggak, gitu ya. nggak underage. Terus juga lu nggak melanggar hukum di dalamnya. Iya. Lu sampai minum sampai meninggal, yang penting jangan sampai kayak gitu. Cuman yang penting adalah narkoba itu masalah mindset. Nggak ada orang yang bisa berhenti narkoba kalau mindsetnya nggak mau berhenti. Bukan karena nggak ada barang atau nggak punya barang, tapi kalau dia mindsetnya belum bisa berhenti, nggak ada barang pun bisa jadi punya barang narkoba Pak. Oke. That's why kenapa orang-orang kan bisa jual apapun, jual apapun gitu. Tapi ya gue bilang ya perlu ada dikoordinir sama pemerintah juga sih menurut gue. Karena narkoba ini juga sebenarnya memang hal yang haram. Pertama secara agama melanggar hukum, tapi kan sebenarnya kalau dibilang mematikan, rokok pun mematikan Pak. Alkohol pun juga sama. Ya regulasi disamain aja gitu kan. Besar gue nggak melihat hanya fokus di narkoba aja gitu. Fik, ini menarik banget sih gue mau nanya. Dengan kisah hidup lo yang udah lo laluin ya, terlepas dari semua itu, apa sih legacy yang mau lo tinggalkan sebelum lo meninggal nantinya? Wah, ini menarik nih. Menarik sih sebenarnya. Gue yang pasti sih pengennya gue bisa merubah apapun itu. Ada satu hal yang gue pengen buat gue ubah di Indonesia sebenarnya. Yang itu salah satunya adalah ini sebagai alasan gue muncul juga. Gue pengen at least sebelum gue meninggal hukuman mati itu nggak ada. Gue pengennya. Terkait kasus narkoba aja atau terkait semua kasus? Itu agak sensitif nantinya. Karena gue pribadi, gue pengennya bukan masalah hukuman mati ada atau tidak ada, tapi menuju ke sananya tuh yang harus diubah. Oke. Seperti apa sih orang yang harus dihukum mati? Karena gue ngerasa bokap gue adalah korban. Bokap gue adalah korban, even dia salah, tapi gue ngerasa kenapa hukuman ini terasa hanya untuk bokap gue. Dan hari ini terbukti gitu. Hari ini terbukti gitu kan. Ya gue gak bisa bilang beberapa kasus, tapi ya
hal itu menunjukkan ketidakadilan aja di Indonesia gitu. Nah menurut gue yang sedang lagi tidak ada di Indonesia saat ini adalah keadilan aja. Yang menurut gue keadilan, banyak anak muda yang tutup mata juga soal keadilan. Kalau gue bicara dulu zaman bokap gue ya, nggak ada pak aktivis yang bantu bokap gue. Cuman Haris Azhar dulu dengan kontrasnya yang bantuin bokap gue. Nggak ada anak muda yang bersuara tentang bokap gue dan pelanggaran HAM gitu ya. Padahal bokap gue tuh bisa jadi aset, ya kan? Itu banyak hal positif yang bisa didapat dari bokap gue gitu ya, dengan sebagai label bandar narkoba terbesarnya itu. Cuman ya nggak ada, dulu nggak ada pihak yang sama gue. Nah gue pengen jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Itu aja sih paling. Nggak ada lagi sih legasinya. Jadi lo nggak mau anak cucu gue nggak ada narkoba aja deh. Itu terpenting tuh. Iya, statement ini tuh terpenting. Iya, gue nggak tahu nanti anak gue atau cucu gue tiba-tiba ngeliat, wah buyut gue bandar gede nih ya. Gak ada yang tahu bro, tapi gue bisa pastikan sih gue gak mungkin jadi bandar lah. Tapi ngomong soal politik, lo ada gak sih minat untuk kayak mencalonkan diri misalnya? Tiba-tiba lu di sini menjadi nyalek lah gitu. Apalagi lu kan niche banget nih kan. Relate sama diri lu gitu kan. Niatan itu pasti ada ya, sekecil-kecilnya tuh pasti ada. Cuman gue merasa saat ini belum punya kapasitas untuk ke arah sana gitu ya. Gue belum sepintar Dino lah atau Kak Buja yang punya kapasitas itu gue sih. Tapi keinginan itu ada, terutama untuk kampung gue sendiri lah. Gitu. Apalagi tadi lu sebutin juga ada misi yang lu pengen lakukan tadi ya. Betul. Gue bahkan pengen banget tau keliling lapas. Karena gue baru kemarin nonton satu series di Netflix yang tentang lapas-lapas gitu. Gue pengen banget entah kenapa keliling seluruh lapas di Indonesia gitu. Gue pengen banget gue pengen kayak buka satu tempat untuk mereka tuh kadang jenuh di dalam kan. Mereka tuh hanya pengen cerita sama kita. Dan gue pengen kita tuh ngedengerin mereka kalau kesana sebatas itu sih gue pengen. Memanusiawikan. Betul, manusiakan manusia kali ya. Pengen banget gue. Makanya gue pengen banget ada satu langkah itu tuh. Tapi belum tercapai aja, mungkin nanti. Udah siap nih jadi caleg pak? Bu, udah siap nih? Kena banget. Memang kalau gue nyalek yang milih sih napi-napi. Ini ada market tetap nih ya. Iya. Kalau gue udah ada fix voter tuh. Kalau gue gak pakai politik identitas tapi para napi tuh pasti. Minimal 15. Iya lu lihat bro itu di lapas berapa ribu orang. Semuanya over kapasitas bro di lapas. Nyoblos mau milih gue sih udah auto menang gue ya. Dan mungkin terakhir nih gue pengen nanya kira-kira end game dari seorang Fikri Budiman. Ya kan? Apakah tadi dengan menyalek itu jadi end game lu atau ternyata lu pengen bikin sebuah yayasan kayak yang tadi lu sampaikan untuk keliling tadi atau yang penting kaya raya? Waduh. Apa pak? Kaya raya udah pasti. Pengen semua orang. Karena ya pengen ngasih tahu ke anak cucu gue aja gitu. Karena dulu kan gue pernah ngerasain kaya banget bro. Pernah ngerasain yang punya aset di mana-mana. Satu sekolah gue bayarin hotel di Bali. Udah gak mikir itu. Udah gak mikir ya. Mobil-mobil sport gue udah ngerasain. Ya gue pasti pengen punya rezeki yang melimpah lah. Tapi gue pengen banget punya Budiman Foundation sih sebenarnya. Oke. Pengen banget kayak entah kenapa gue dididik untuk berbagi. Entah berbagi apapun tapi mengulurkan tangan tuh adalah hal yang diajarkan sama bokap gue. Nah gue pengen banget atas nama bokap gue, bukan nama gue pribadi, tapi gue pengen berbagi. Kasarnya gue pengen menebus dosa bokap gue aja. Tapi untuk masyarakat Indonesia gitu. Pengen. Boleh terakhir gak dari gue? Boleh. Karena kalau ngomongin Gen Z ya, kita kan sama-sama Gen Z ya. Angkatan 96-an ke atas lah. Kan lagi rentan banget soal ngomongin mental health. Nah dengan situasi lo yang gue yakin gak semua Gen Z, gak semua orang dari kita kuat menghadapi situasi yang lo hadapin. Betul. Lo pernah mengalami depresi yang parah melalui mental health atau kayak lo ada kesan dan pesan gak sih buat teman-teman yang juga mungkin some of them might be true that lot true gitu. Gue pernah speak up juga tentang mental health karena kan ini lumayan beririsan buat sama gue dan banyak banget yang nanyain ke gue tentang depresi tapi sejujurnya gue gak pernah merasakan depresi. Serius? Gak pernah merasa, tapi stres itu pernah, tapi gue gak pernah merasa sampai titik depresi itu. Tapi gue pernah stres, gue pernah yang ngerasa hancur, gue pernah yang nangis sendirian di kamar gitu, pernah. Cuman gue gak ngerasa sampai level depresi karena gue mencoba untuk, gue keluarin sekarang, tapi gue keluar dari ruangan ini udah gue stop. Gue menjadi orang yang baru lagi. Nah gue ngerasa masih banyak anak-anak muda yang, gue tahu kok tingkat kesabaran dan kekuatan orang-orang tuh beda-beda. Mungkin orang bisa bilang gue kuat, tapi belum tentu orang lain kuat. Nah, cuman hal ini bisa dilakukan sama semua orang, itu adalah jangan pernah mendramatisir suatu suasana. Jangan pernah mendramatisir. Mendramatisir suatu suasana, karena ketika lu ketemu suatu masalah, lu harus percaya pasti itu punya jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya tuh pasti. Karena gue ngerasa kehidupan tuh indah ketika kita tuh tahu cara menikmatinya. Sesimpel itu. Ketika kita nggak tahu cara menikmatinya, udah pasti hidup lo bakal ya itu depresi, mungkin sampai suicide dan lain-lain tuh. Nah itu yang
anak-anak muda nih kayak lagi banyak ngalamin itu gitu ya. Gue berharap ya lu bisa melihat gue gitu sebagai contoh bahwa sebesar apapun yang gue alamin gue masih bisa di titik ini. Dan yang gue kesel ada gue agak marah waktu itu karena gue di konten komedi, terus gue bilang seperti ini, mereka bilang jawabannya ya lu enak dididik dari uang, lu enak lu nggak ngerasa sedih karena lu dihidupin dengan uang. Tapi come on, maksud gue kayak uang tuh nggak berarti segalanya. Gue kalau bisa mengulang waktu, gue lebih baik miskin tapi gue bisa makan sama bapak ibu gue kayak gini dan gue bisa cerita daripada gue punya duit gitu. Gue lebih baik gue miskin melarat daripada gue harus ya hidup kayak gini gitu sebenarnya kayak waktu itu. Nah itu yang gue kayak gue sedih banget aja, mereka aja bisa mikir gue karena uang, tapi uang tuh emang penting gitu, maksudnya nggak segalanya bro gitu sih. Karena orang kan nggak tahu cerita lo kan, dan kayak gampang buat compare outsides-nya other people di compare sama insides-nya kita gitu. Mereka merasa ya karena uang gue kaya terus gue bisa hidup bahagia, tapi kan segalanya ya. Enggak, gila gue berharap ya gue cuma lebih berharap duduk. Satu hal yang gue nggak akan pernah tercapai hidup gue adalah makan berdua sama orang tua kandung gue. Dari kecil sampai sekarang gue nggak akan pernah tercapai itu. Dari dulu cita-cita gue adalah gue duduk nih bokap gue, nih ibu gue kandung, nggak akan pernah terjadi. Bokap gue udah meninggal sekarang. Nyokap gue juga nggak pernah terjadi. Jadi kan ya gue nggak mau semua orang menyesali itu gitu loh. Waktu tuh berharga banget daripada uang. Wow, menarik banget. Jadi ya kita melihat bagaimanapun, ya mungkin kita sebagai Gen Z kan punya masalah tuh beda-beda Pak. Gitu. Cuman yang kita lihat mungkin case yang Pak Fikri ini kan luar biasa dan lu bisa di titik ini kan pasti karena lu punya tekad ya Pak. Artinya kalau misalkan di luar sana Gen Z banyak yang sedikit dikit langsung cabut ada masalah, kacau sih. Lu harus dengar cerita Pak Fikri sih. Tapi gue yakin setelah ini insya Allah anak-anak muda jadi jauh lebih terbuka. Gue sering banget lo balesin DM orang yang cerita. Oh ya? Bahkan baru kemarin 2 hari yang lalu ada yang cerita bapaknya ketangkap dengan kasus narkoba, dia stres. Bentar harusnya gue bisa kasih lihat tuh dia bilang gimana sih Kak cara ngadepinnya, aku pengen setegar kakak. Dia ceritain tuh panjang banget, bokapnya baru ketangkep, nggak punya uang bla 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 bla. Dia cuma nanya gimana caranya aku nggak kuat. Gue balesin, gue teleponan, gue bilang halo gue ini ya dia sampai segitu aja. Gue pengen kayak at least hal kecil pun bisa gue lakuin aja tanpa nggak perlu gue expose gitu ya. Menarik. Jadi insight dari Fikri Budiman tentang kondisi hukum, politik, bahkan bagaimana storytelling tentang hidup lo. Betul. Thank you banget Pak Fikri, ini udah mau sharing. Kita belajar banyak dari cerita lo. Semoga teman-teman juga bisa belajar banyak dari cerita Pak Fikri. Semoga ya. Betul, Jangan narkoba yang penting. Jangan narkoba itu yang terpenting. That's politics. Thank you buat Fikri Budiman. Fikri. Gue Dino. Gue Puja and that's politics.